Pernah nggak kamu ngerasa udah usaha sekuat tenaga, tapi rezeki kayak nggak berpihak? Semua udah kamu coba kerja keras, doa, sedekah, tapi hasilnya tetap segitu-gitu aja. Dan akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, aku salah di mana?" Kadang, bukan rezekinya yang seret, tapi hatinya yang belum benar cara memintanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan satu doa sederhana, bukan cuma untuk menambah rezeki, tapi untuk membersihkan hati dari ketergantungan pada manusia. Karena sejatinya, rezeki bukan datang dari usaha kita, tapi dari izin Allah untuk membuat usaha itu berhasil. Kalau kamu lagi ngerasa sempit, jangan buru-buru nyalahin takdir. Tenangkan diri, dengarkan sampai akhir. Karena satu doa ini bisa jadi kunci yang selama ini kamu cari. Mari kita belajar bersama, dan biar Allah sendiri yang bukakan jalannya untukmu. Pernah nggak kamu ngerasa dunia kayak berhenti di satu titik? Kamu udah kerja keras, bangun pagi, lembur malam, ngurangin waktu istirahat, tapi hasilnya nggak ada yang berubah. Rizki seret, peluang hilang satu persatu, dan doa yang kamu panjatkan seolah nggak sampai ke langit. Dan di tengah keheningan malam, kamu cuma bisa menatap langit sambil bertanya pelan, "Ya Allah, aku salah di mana?" Mungkin kamu ngerasa udah berusaha cukup, tapi rezeki bukan cuma soal kerja keras. Ada hal lain yang sering kita lupa, cara kita meminta. Kadang kita kejar dunia sekuat tenaga, tapi lupa menyapa pemilik dunia itu sendiri. Kita ngatur strategi, tapi lupa menyandarkan hasilnya. Kita sibuk minta angka, tapi jarang minta berkah. Dan disitulah letak keheningan yang sering menipu. Kita kira rezeki tertutup karena kurang usaha. Padahal mungkin karena Allah sedang menunggu kita berhenti sejenak untuk benar-benar menghadap, bukan sekedar memohon dengan lisan, tapi dengan hati yang pasrah, yang sadar semua pintu rezeki cuma bisa terbuka kalau kuncinya kita serahkan ke tangannya. Kadang kita pikir doa kita nggak pernah dikabulkan. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan karena Allah nggak mendengar, tapi karena hati kita nggak benar-benar hadir waktu berdoa. Mulut kita meminta, tapi pikiran sibuk menghitung tagihan, sibuk mikir rencana, sibuk mikir besok makan apa. Kita lupa bahwa doa bukan cuma rangkaian kata, tapi pertemuan paling dalam antara hamba dan Tuhannya. Pernah nggak kamu sadar betapa sering kita berdoa dengan tergesa? Baru selesai sholat, langsung berdiri, padahal hati belum sempat bicara. Kita seolah minta sesuatu yang besar, tapi dengan sikap yang kecil seakan lupa siapa yang kita mintai. Dan tanpa sadar, itulah yang bikin rezeki seolah serat, bukan karena pintu langit tertutup, tapi karena hati kita belum benar-benar mengetuknya. Mungkin kita lupa, rezeki itu nggak sekadar uang atau peluang kerja. Rezeki juga bisa berupa rasa tenang, jalan keluar yang tak disangka, atau hati yang sabar menunggu waktu terbaik dari Allah. Tapi selama hati masih disibukkan dunia, sulit rasanya ngerasain nikmat itu. Makanya, sebelum kamu minta dibukakan pintu rezeki, cobalah dulu buka hatimu. Karena mungkin di sanalah kuncinya tertinggal. Kadang, yang kita cari begitu jauh. Padahal kuncinya sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lama. Satu doa sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Bukan hanya untuk memperluas rezeki, tapi juga membersihkan hati dari ketergantungan pada manusia. Sebuah doa yang menenangkan, karena di dalamnya ada makna cukup dan percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, dan jauhkan aku dari yang haram. Kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tak butuh selain darimu. Kalimatnya singkat, tapi dalamnya tak terukur. Karena sejatinya,
Doa ini bukan cuma minta uang yang banyak, tapi minta hati yang tenang dan cukup dengan pemberian Allah. Coba rasakan kalimat itu pelan-pelan. Cukupkan aku dengan yang halal, jauhi dari yang haram. Artinya, kita minta rizki yang bersih bukan sekedar banyak. Kita minta kekayaan hati, bukan hanya harta. Kita ingin menjadi cukup, bukan karena punya segalanya, tapi karena sadar Allah sudah memberi lebih dari cukup. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, pintu rizki terbuka bukan dari arah yang kita sangka, tapi dari arah yang Allah pilihkan. Kalau kamu merasa rezekimu masih tertahan, mungkin sekarang waktunya berhenti sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk menata cara meminta. Sebab terkadang Allah nggak menunda karena benci. Dia menunda karena mau kamu datang dengan hati yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih pasrah. Mulailah dengan satu kebiasaan sederhana. Sebelum berdoa, istighfarlah. Bersihkan dulu hatimu dari dosa dan kelalaian. Lalu ucapkan doa Rasulullah itu perlahan, dengan kesadaran penuh, seakan kamu sedang benar-benar berbicara kepada Allah, bukan sekadar menghafal kata. Ulangi setelah sholat, di waktu tenang, atau bahkan saat kamu sedang berjalan. Biar kata itu meresap bukan hanya di lisan, tapi di dada. Dan saat kamu mulai melakukannya dengan konsisten, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan langsung berupa uang atau peluang besar, tapi berupa hati yang mulai tenang, pikiran yang jernih, dan langkah yang ringan. Itu tandanya Allah sedang membuka jalannya sedikit demi sedikit. Karena kadang, rezeki bukan datang setelah doa pertama, tapi setelah kamu membiasakan diri untuk percaya penuh pada yang memberi. Pernahkah kamu sadar bahwa kadang Allah nggak langsung kasih apa yang kamu minta? Bukan karena Dia nggak peduli, tapi karena Dia sedang memelukmu lewat cara yang berbeda. Dia nggak selalu memberi uang saat kamu butuh, tapi Dia kirim ketenangan di saat kamu hampir menyerah. Dia nggak selalu bukakan jalan besar, tapi Dia bimbing kakimu supaya tetap kuat melangkah di jalan kecil. Mungkin rezekimu belum datang hari ini, tapi lihatlah, kamu masih bisa tersenyum, masih diberi kesehatan, masih bisa berdoa. Itu pun rezeki. Dan seringkali justru dari rasa cukup itulah Allah kirim keberkahan yang tak kamu duga. Satu doa, satu keyakinan, satu langkah kecil menuju Allah. Dan perlahan, pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka, bahkan tanpa kamu sadari. Ingatlah, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kamu dapat, tapi juga tentang seberapa dekat kamu dengan yang memberi. Dan saat hatimu sudah tenang dalam tawakal, semesta pun akan tunduk pada perintahnya untuk menolongmu. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Ucapkan doa itu lagi, pelan-pelan, dengan hati yang pasrah. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Karena ketika hati dekat dengan Allah, rezeki bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang akan datang sendiri dengan tenang. Semoga doa ini menjadi sebab Allah lapangkan jalan hidupmu, mudahkan setiap urusanmu, dan cukupkan kamu dengan rezeki yang halal, berkah, serta menenangkan hati. Karena yang paling indah bukan saat rezeki datang, tapi saat kamu sadar bahwa Allah lah yang mengirimnya.